Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Sesditjen Perimbangan Keuangan Ibu Mariatul Aini, yang kami hormati Ustadzah Erika Suryani Dewi, serta teman-teman yang kami hormati dan ibu-ibu peserta kajian muslimah pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia-Nya kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan rutin kajian muslimah yang pertama di Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga kita selalu dalam keadaan yang aman dan sehat walafiat, serta mudah-mudahan setiap langkah kita dalam mencari ilmu dapat membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kajian pada siang hari ini yang mengangkat tema Menanam Cinta Meraih Surga. Hari ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, lalu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Erika, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik teman-teman, agar kajian hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Talita. Kepada Kak Talita, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadzah Erika, Bu Ses, ibu-ibu, dan teman-teman kajian muslimah pada siang hari ini. Izinkan saya membaca tilawah Quran, surat Muhammad ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Shadaqallahul adzim. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Terima kasih Mbak Ais. Untuk acara selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Ais.
Terima kasih Kak Talita atas pembacaan tilawahnya. Insya Allah semoga dengan pengantar tilawah tadi, kajian hari ini lebih menjadi berkah ya. Amin. Baik teman-teman, sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya membacakan CV dari Ustazah Erika terlebih dahulu. Ya, boleh minta bantuan untuk ditampilkan ya CV-nya. Baik, terima kasih. Ustazah Erika lahir di Jakarta di tanggal 12 April 1971. Kemudian pendidikan beliau S1 dan S2-nya di International University of Africa di Sudan. Pekerjaannya pertama ada dosen tafsir hadits di STIDDI Al-Hikmah Mampang Jakarta Selatan, kemudian pembimbing haji dan umroh, kemudian tim asatidzah Darut Tauhid, dan terakhir dari Daiyah Mubalighah. Baik, langsung saja teman-teman, mari kita sambut dan simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Erika. Kepada Ustazah Erika, kami silakan. Syukran jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Mohon izin Ustazah. mendekat ya, maka kita merasakan perputaran waktu yang begitu cepat ya. Kalau hari sebelum Ramadan rasanya cepat sekali berlalu, maka kita akan merasakan bulan suci Ramadan cepat sekali berlari ya. Rasanya baru kemarin hari ke-1, sekarang sudah hari ke-8. Sudah berapa juz yang kita baca ya. Mungkin ada yang 1, 8, 10, 12. Ada beberapa teman sudah ada yang 2 kali khatam ya. Tentunya berlomba-lomba di jalan Allah membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kesabaran, dan syahrul Ramadan, syahrul Siyam, syahrul Sabar. Bulan Ramadan adalah bulan kita menahan semuanya. Jadi bukan cuma mempuasakan perut, tapi mempuasakan lisan, mempuasakan juga mata, telinga, tangan, dan kaki. Dan dia adalah bulan sabar ya. Yang dituntut bukan kesabaran perut saja, tapi kesabaran semuanya. Yang dituntut bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional ya. Oleh karena itu, as-sabru jazaa'uhul jannah. Sabar itu tidak ada balasan yang lain selain surga gitu ya. Jadi memang penting kalau kita bicara Ramadan, maka dia adalah bulan mahabbah ya, syahrul mahabbah. Karena kecintaan Allah kepada hamba dengan memberikan satu aturan agar hambanya bertakwa, la'allakum tattaqun, diwajibkannya berpuasa untuk agar kita bertakwa. Dan puasa itu sendiri definisinya adalah al-imsak, menahan. Menahan semua yang berkaitan dengan ya dorongan-dorongan syahwat, bukan hanya perut, tapi mata, lisan, telinga, tangan, kaki. Bahkan kata Imam Ghazali, puasa yang cepat sekali membentuk pribadi takwa kalau bisa mempuasakan hati ya. Itu yang mungkin jarang ya ditempuh oleh kita. Intinya kita nggak makan, nggak minum aja ngerasanya udah selesai. Ya, padahal kalau sebegitu laparnya bisa membentuk pribadi takwa, maka orang miskin, orang fakir semua bertakwa. Tapi banyak yang fakir dan miskin yang ujung-ujungnya mencuri, berzina dengan alasan tidak bisa makan. Ya, oleh karena itu menanamkan cinta, meraih surga di bulan barokah merupakan satu keharusan, ya, tuntutan dan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, bentuk cinta kasih Allah kepada hambanya, dan harusnya sang hamba juga menampakkan ya kecintaannya kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kullu amalin ibni Adam lahu illa saum. Semua amal perbuatan yang dikerjakan oleh seorang anak Adam itu buat dirinya sendiri, ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang khusus akan membalasnya. Artinya apa? Kalau amalan-amalan lain bisa kita kerjakan di belakang orang dengan ada orang di hadapan orang, itu berbeda. Contoh sedekah ya. Sedekah ada orang 100.000, nggak ada orang 10.000, bisa begitu ya.
terpengaruh oleh orang lain. Tapi kalau puasa ada orang, nggak ada orang, kalau betul kita puasa karena Allah, kita nggak akan makan, nggak akan minum. Kalau yang nggak betulan kan kelihatan. Ada orang kita berpuasa, nggak ada orang kita buka gitu ya. Itu bukan karena Allah, jelas ditolak. Tapi kalau karena Allah, yang karena Allah selain puasa masih bisa kemasukan unsur-unsur ketidakikhlasan yang sangat nampak. Salat ada orang khusyuk kelihatannya, nggak ada orang ekspres. Sedekah juga begitu. Tapi kalau kita bicara puasa, Masya Allah, kalau puasa kata Allah, innahu li wa ana ajzi bih. Kalau puasa itu untukku, sehingga aku yang akan membalasnya. Ada orang, nggak ada orang, dia nggak akan berubah. Ya, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita sanggup menahan semuanya. Menahan mata, telinga, lisan, perut, ya, dan juga tangan dan kaki. Itu hanya karena cinta. Kalau nggak cinta kepada Allah nggak bisa kita. Kalau nggak cinta kepada Allah, puasa jalan, mengumpat jalan, ya, kemudian bertengkar jalan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ruba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa sebulan penuh nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus semata. Wa ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang yang qiyam tarawih sepanjang Ramadan nggak dapat apa-apa dari tarawihnya kecuali ngantuk dan capek aja ya. Begadang dan capek saja. Makanya puasa untuk meraih takwa ini tidak bisa dikerjakan kecuali hati kita penuh cinta. Ya, penuh cinta dan menyambut cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Sang Maha Cinta, itu menginginkan hamba-hambanya setiap tahun ada satu waktu khusus yang mengkhususkan Allah dalam segala aktivitas. Jadi ketika puasa silakan beraktivitas, tapi aktivitasnya ya semua aktivitas dalam kondisi kita berpuasa harus bisa mensupport puasa kita. Artinya apa? Silakan beraktivitas tapi jaga. Puasakan mata, telinga, tangan, ya, kaki dan perut gitu ya, dan lisan itu terutama ya. La'allakum tattaqun, agar kita jadi pribadi yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, sering kita dengar kalimat itu. Selamat datang bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka ya. Karena ini bulan mahabbah, gambaran kecintaan hamba kepada Allah, ya seharusnya lebih dahsyat lagi karena kecintaan Allah kepada hambanya dahsyat. Bahkan cinta Allah kepada hambanya sampai menjadikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW ada malam Lailatul Qadar. Kenapa harus ada malam Lailatul Qadar? Malam yang kalau kita kedapatan ibadah di dalamnya dan saat itu Lailatul Qadar, malam ketetapan yang baik-baik saja kata Allah, khusus ketetapan baik diberikan untuk 1 tahun mendatang hanya bagi mereka yang ibadah. Tapi yang ibadahnya seperti apa? Imanan wahtisaban. Ya, keimanannya kepada Allah tidak tercerai dengan kesyirikan. Dan ihtisaban dia jaga itu malam. Ya, dia jaga syarat untuk mendapat pahala beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Dia ingin mendapatkan pahala 83 tahun tanpa maksiat, tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum, alias ibadah full. Bisa kita dapati dengan catatan penuhi syaratnya. SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Apa itu syaratnya? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadikan malam itu salam, selamat. Jangan gandeng kalau kata orang Sunda ya, jangan riuh, jangan berantem, jangan bertengkar. Ya, tidak boleh ada kebisikan, nggak boleh ada yang teriak-teriak, apalagi tertawa terbahak-bahak. Kalau mau dapat Lailatul Qadar. Terus apa kepentingannya kita dapat Lailatul Qadar? Mungkin ada yang bertanya, apa kepentingan kita mendapat Lailatul Qadar? Apa kepentingan kita setiap Ramadan mencari itu setiap tahunnya? Karena umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek. Umurnya nggak ada yang panjang. Cuma 60 tahun, 50 tahun. Kalau ada yang 70 sampai 80 itu bonus. Ya, umur umat Nabi Muhammad SAW hanya 50 dan 60 saja. Maka Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah Sang Maha Cinta ya. Ini juga karena kecintaan Rasul kepada umatnya. Rasul meminta, ya Allah, bisa enggak umatku ibadahnya setara dengan umat Nabi Nuh alaihi salam yang umurnya ratusan tahun.
Gimana caranya 50 tahun, 60 tahun pengen punya ya kualitas ibadah ratusan tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat mencintai hamba-hambanya, sangat mencintai umat Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau gitu aku berikan malam ketetapan, Lailatul Qadar, yang kalau kita ibadah 1 tahun ini, 1 malam ini saja, ya di dalam tahun ini 1 malam ini kita ibadah seolah-olah kita dapat 84 tahun. Ini kalau kedapatan ya, kalau dapat Lailatul Qadar. Nah, jadi ibarat ibadah 84 tahun. Coba kalau dalam seumur hidup kita yang puluhan tahun ini, kita dapat 10 kali Lailatul Qadar. Bukankah kita mendapatkan 840 tahun ibadah? Hampir setara dengan umat Nabi Nuh alaihi salam. Ya, yang usianya 900 tahun, 1000 tahun. Yang di antara mereka ada yang ketika dikasih usia 500 tahun, itu protes. Kok umur kami cuma 500 tahun? Kami kan pengennya yang 900, 1000. Kenapa protes? Karena ketika dimasukkan ke neraka, mereka mengatakan karena umur kami kurang. Apa kata Allah? Apa jadinya dengan umur umat Nabi Muhammad SAW yang usianya cuma 1/10 kamu? Ya, masa 1/10 langsung pada masuk neraka semua ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk umat ini. Keistimewaan tadilah yang harusnya kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, ya, dan membalas cinta Allah kepada kita, ya, sehingga cinta Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya sih yang ada mungkin yang sering cinta kita yang bertepuk sebelah tangan kepada Allah ya. Kita ngerasanya udah mencintai Allah, padahal kata Allah, siapa kamu gitu ya. Kita mungkin gak layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang penting sekali untuk menyadari bahwasanya cinta itu ada konsekuensinya. Ya, prove it, buktikan cintanya itu apa? Cinta butuh pengorbanan. Berkorban untuk menahan hawa nafsu, berkorban untuk bersabar, berkorban untuk ya bersedekah, berkorban untuk mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Nah, itu yang jarang terjadi ya. Sehingga penting kalau kita lihat betapa hanya orang-orang tertentu saja yang Allah pilih. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Enggak akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan juga mendapatkan derajat ketakwaan kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang dzu hazzin azim. Orang-orang yang memiliki nikmat besar, dicintai Allah, dikasih keridhoannya, dikasih Lailatul Qadar, itu bukan tanpa effort, harus ada effortnya, harus ada upayanya. Nah, ketika ada upaya, surga itu mahal. Ada harga, ada barang. Ya, jadi Allah mencintai hambanya, tapi tetap Allah tukar surga yang mahal itu dengan amwal wal anfus, dengan harta dan jiwa, ya, bukan nyawa ya. Jadi harta dan jiwa. Karena kalau nyawa, ya, kalau nyawa itu include di dalam jiwa. Ya, kalau udah disebut jiwa berarti ada nyawa, ada waktu, ada tenaga, ada pikiran, ada ilmu pengetahuan, ada kesehatan, ada kesempatan. Ya, semuanya yang berujung dengan jiwa itu juga diminta oleh Allah untuk ditukar dengan surga. Ya. Ramadan bulan mahabbah jelas, dan cinta kepada Allah harus di atas segalanya. Bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 24 ya. Silahkan mencintai apa saja dan siapa saja, tapi Allah, Rasul, dan syariat Allah harus di atas segalanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua yang anak-anak dan keturunan, saudara-saudaramu, ya, istri dan suamimu, keluargamu, hadirkan yang kamu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, serta berjihad di jalan Allah, artinya bersungguh-sungguh menegakkan syariat Allah, maka fatarabbasu, tunggu balasan Allah. Fatarabbasu hayati Allah bi amri. Tunggu balasan Allah sampai Allah berikan hukumannya, keputusannya. Dan Allah tidak menyukai hamba-hamba yang fasik. Allah sangat tidak suka ketika cinta Allah tidak berbalas dengan cinta. Ya, Allah sudah sedemikian baiknya dengan hambanya. Kita dikasih oksigen gratis saat ini, bisa berpuasa dalam kondisi tubuh
yang sehat walafiat, relatif sehat walaupun mungkin aduh capek, pegel, pakai teriak misalnya gitu ya. Tapi tetap saat ini oksigen masuk ke dalam tubuh kita tanpa alat bantu pernafasan ya. Itu sudah merupakan satu nikmat yang luar biasa. Dan cinta itu wujud penghambaan dan pengorbanan. Makanya kenapa kita diminta oleh Allah untuk mencintai Allah di atas segalanya. Nomor satu. Karena nggak boleh menghamba kepada selain Allah. Hanya kepada Allah saja bolehnya. Penghambaan dan pengorbanan. Menghamba kepada selain Allah yang akan melahirkan derita, resah, gegana, gelisah, galau merana gitu ya sepanjang waktu. Hanya penghambaan kepada Allah saja di bulan ini untuk fokus. Habis itu baru yang sunnah, baru kemudian yang mubah. Emang yang wajib apa aja gitu ya? Yang wajib jelas puasa. Terus ada juga nggak yang wajib? Ada sholat 5 waktu ya. Ya taraweh dilambatkan, diakhirkan ya sudah mendekat. Kemudian Mohon izin, Ustazah Erika. Termute ya, Ustazah? termute ya tadi ya. Ya, termute. Di antara kita ya maaf. Di antara kita banyak yang merasakan kekurangan. Sepertinya kayaknya kita masuk derajat miskin atau fakir. Padahal kalau ditanya makanan di rumah ada juga ada gitu ya buat satu minggu. Nah itu sebenarnya sudah orang kaya yang harusnya menunaikan zakat mal ya. Masalahnya memang kita tidak tahu skala prioritas dalam kehidupan ini. Banyak yang mengeluhkan harga naik, ya bahkan ada yang mengatakan kayaknya nggak bisa makan sehari 3 kali, beras sudah naik. Tapi Tanah Abang penuh, orang belanja apa? Bukan belanja beras jelas. Ya pada belanja baju di Tanah Abang. Jadi fenomenanya kan ya sangat disayangkan. Ketika yang wajib sudah kita kerjakan, maka yang sunnah kita tambahkan. Ya, kita bahas juga ada sahur, ada takjil, ya, ada juga sunnah, ya. Maka ketika kita mengatakan sholat 5 waktu adalah kewajiban, jangan sampai sholat 5 waktu ini terkorbankan dengan yang sunnah-sunnah, ya. Ada kalanya sholat 5 waktu terkorban yang sunnah. Sebentar. Mohon maaf, Ustazah. Ustazah. Ya, termute lagi, Ustazah. Ya, termute tadi ya, ya maaf. Lihat. Kalau tadi di antara yang sunnah ya. Tapi kita mengabaikan, kita iftar bersegera tapi kita mengabaikan sholat maghrib. Sehingga kalau kita mengatakan kita iftar ya, kita iftar di satu tempat ya, satu tempat khusus ya. Ketika kita kadang-kadang kita sudah reservasi ya, tempatnya sudah menunggu, kadang-kadang kita ngantri, kadang-kadang ya, kadang-kadang bukan cuma sekedar ngantri, kita juga sampai berkorban si makan misalnya ya. Ternyata ya sesudah kita dapat tempat, kita asik makan dan kita lupa sholat maghrib. Sampai sholat maghribnya itu terkadang ketika kita mau takbiratul ihram saja, ternyata sudah azan isya gitu ya. Ternyata sudah azan isya. Jadi ini satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu semuanya sholat wajib. Adapun tarawih sholat sunnah. Ya, kemudian juga
sahur ya. Kadang-kadang kita sahurnya dari jam 2 sampai kemudian begitu kita kekenyangan jam 4 kita ketiduran. Begitu azan subuh berkumandang kita dalam kondisi pulas. Akhirnya subuhnya kesiangan. Kita mengutamakan yang sunnah tapi menggadaikan yang wajib. Menelantarkan, menyanyiakan yang wajib. Seperti orang yang seseorang yang mendapatkan paku tapi hilang kampak. Nah, itu yang sangat disesalkan ya dalam kondisi kita. Dalam kondisi kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Amalan sudah kita kerjakan, amalan sunnah kita kerjakan. Kalau ada yang bertanya tentang yang mubah, apa saja yang mubah-mubah di bulan suci Ramadan. Yang mubah itu artinya yang boleh, tidak berpengaruh. Ya, yang kita kerjakan tidak membatalkan puasa, tidak menambah pahala, tidak mengurangi gitu ya. Antaranya kalau panas sekali, terik matahari, boleh nggak berenang atau berendam? Silahkan, nggak ada yang melarang. Ya, silahkan, nggak ada yang melarang kalau kita kepanasan berendam, berenang, asal kemudian dalam kondisi kita sakit butuh disuntik, boleh nggak? Boleh divaksin, nggak masalah. Kemudian ya banyak sekali kalau kita bicara mungkin kemarin vaksin ketika masa pandemi ya. Kemudian juga ada yang mengatakan kalau nyicipin makanan gimana ibu-ibu khususnya. Kalau nyicipinnya di ujung lidah tidak ditelan, nggak masalah. Yang repot kan kita nyicipin di ujung lidah, kita lupa mencuci mulut. Sehingga rasa-rasanya terasa. Nah ini yang nggak boleh ya. Jadi ini bisa merusak nih. Walaupun kita nggak telan, tapi ada rasanya. Nah, makanya untuk amannya sih sudahlah nggak usah dibumbuin dulu gitu ya. Cukup sekedar bumbu, garamnya belakangan gitu. Nah, itu kan satu hal yang paling penting buat kita. Bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentaatinya. Bentuk kecintaan Allah kepada hambanya ya adalah memberikan semua sarana untuk masuk surga dengan berbalaskan taat ya. Jadi sampai disebutkan khusus untuk Ramadan ya. Kalau kita lihat dalam ayat 186 surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalaulah kepada Allah bersama hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Khususnya ketika puasa. Ujibu wa tadda'i idza da'an. Aku akan kabulkan semua doa hambaku kalau dia mintanya sama aku. Doanya sama aku, jangan berharap sama yang lain. Dengan catatan, sekali lagi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Hal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, jadi lagi Bu Eri, Bu Ustazah. Sebentar. Iya, ketutup ya ininya. Mute ya, ke-mute. Ya, jadi ketika disebutkan syarat doa dikabulkan adalah istijabah permintaan Allah. Apa sih yang Allah minta dari hambanya? Taat itu aja, nggak ada yang lain. Masalahnya taatnya hamba kadang-kadang dipilih ya. Hamba itu memilih ketaatan. Kadang-kadang juga ada yang mengatakan saya mau masuk. Nah, tapi kok kita surga punya Allah ya, keridhaan di tangan Allah, tapi kadang kita yang ngatur Allah. Ya Allah, saya pengen masuk surga lewat pintu salat aja, nggak pengen lewat pintu sabar misalnya. Saya mau masuk surga lewat pintu sedekah aja, nggak pengen lewat pintu lagi yang lain misalnya. Pengorbanan misalnya ya. Saya pengen masuk surga lewat ini dari itu yang kadang-kadang sebenarnya nggak layak buat seorang hamba mengatur Allah. Yang ada Allah mengatur hamba. Hamba tinggal taat maka dikasih surga itu aja. Masalahnya kalau kita bicara hamba tinggal taat tapi diberikan surga, ketaatan itu ternyata berat ya. Karena kita bicara ketaatan berarti kita dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk ya mengorbankan semua yang kita miliki. Ya khususnya di bulan suci Ramadan. Ramadan yang halal jadi haram ya. Hubungan suami istri di siang hari yang tadinya halal menjadi haram. Itu bulan suci Ramadan ya. Ketika kita mengatakan di bulan suci Ramadan, maka ada peraturan yang berubah di siang hari. Begitu juga di malam hari ada yang berubah. Ada betapa ada dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk mentaati Allah berupa kewajiban. Kemudian ada yang disunahkan juga.
Ya, oleh karena itu penting buat kita untuk memperhatikan apa yang kita kerjakan. Ihtisab. Ketika diperhitung detik, ya, menghitung detik per detik apa yang kita kerja, apakah itu melahirkan keridhaan Allah ataukah melahirkan, ya, itu yang paling penting. Kemurkaan yang kita kerjakan mengundang kemurkaan, maka itu bukan bukti cinta ikhlas. Karena itu penting sekali buat kita untuk melihat ihtisaban ilallah, bukan cuma sekedar mengerjakan. Kalau hanya sekedar mengerjakan belum tentu diterima. Dan maka yang lampau yang pernah kita kerjakan tentunya bukan satu hal yang remeh ya. Ketika ketaatan di jalan Allah dituntut dikerjakan dalam masalah yang wajib dan dalam masalah yang sunnah. Ya, itu satu hal yang penting sekali untuk kita pertahankan secara mutu, kualitas. Karena kalau kita bicara tentang tarawih pasti ada batasannya. Ya, kalau kita biasa melihat ada yang 11, ada yang 13 rakaat dan ada yang 23. Walaupun Imam Malik sampai ke 36. Ya, kalau Imam Malik sampai ke 36. Nah, kita ambil yang mana? Ambillah ala kadarnya sebatas kemampuan kita. Itu cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengatakan, saya pengen 100 rakaat, boleh enggak? Silakan, enggak ada yang melarang. Tapi apakah ketika kita tarawih 100 rakaat, besok paginya lantas kita sanggup mengerjakan puasa? Ya, mengerjakan puasa yang memang kita butuh tenaga, kita butuh kerja juga, mencari nafkah atau menjemput nafkah halal. Maka perhatikan yang sunnah tidak boleh menggadaikan yang wajib. Dan kalau kita mengatakan amalan sunnah, kadang-kadang kita suka terjebak dengan iklan ya, berbukalah dengan yang manis. Itu bukan sunnah, itu bukan hadis. Hadisnya berbukalah dengan kurma. Hadisnya mengatakan berbukalah dengan kurma. Kalau nggak ada kurma maka air putih. Tapi terkadang kita terjebak iklan sirup sehingga berbuka dengan yang manis. Nah, itu satu catatan. Yang manisnya akhirnya sirup gitu ya. Kalau nggak yang manis sirup atau segala jenis makanan yang memang sebenarnya tidak mendatangkan manfaat. Dan Rasulullah SAW dengan Ramadan ini sudah mencontohkan ya kita dengan berbagai contoh teladan dalam berinteraksi, sekalipun ya interaksi juga terhadap istri-istrinya. Ya, ketika disebut interaksi nggak cuma dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, tapi juga dengan keluarganya. Bahkan kalau kita bicara dengan istri Rasulullah katakan setiap Rasul pergi ke masjid pasti Rasul mencium mereka, dan mencium istri-istrinya tanpa berwudu lagi menuju masjid. Ya, jadi ini banyak fikih yang bisa didapat dari sana. Ketika disebut banyak fikih yang bisa didapat, maka ya kedekatan kita dengan Rasulullah SAW dari sisi mengikuti sunnah ya. Kayak disinilah kita lihat betapa Rasul menjaga kemesraan dengan istri-istrinya, menjaga interaksi walaupun dalam kondisi berpuasa. Ya, bahkan kalau kita lihat juga ya Rasulullah SAW dalam kondisi berpuasa itu dan dalam kondisi intikaf sekalipun itu tetap ya menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Apa itu contohnya? Rasul lagi itikaf saja dengan sengaja mengantar Sofiyah. Sofiyah ini salah seorang istri beliau ketika itu untuk berbuka, tapi kemudian ke maghriban Mohon izin, Ustazah Erika, suaranya terputus. ya untuk dalam kondisi Mohon izin, masih Suaranya putus lagi. kita dipersilakan untuk membantu
di Masjid Nabawi. Nah ini satu hal. Jadi satu ketika juga Rasulullah SAW dalam kondisi i'tikaf itu badannya duduk di Masjid Nabawi, kepalanya dimasukin ke kamar siapa? Ke kamar rumahnya, ya, ke kamar Aisyah. Kemudian dikerimbat, ya, dicuci rambutnya oleh Aisyah. Karena kadang kan kita tahu rumah Rasul, kamar Rasul itu kan adalah sekarang kubur Rasul. Nah itu berdampingan ya dengan raudhah. Maka cuci rambut itu sangat mudah kayak kita dikerimbat di salon. Cuman dijulurin kepalanya ke dalam. Ya, kemudian ketika dijulurkan kepalanya ke dalam, Aisyah cuci rambut Rasulullah SAW. Ya, ini apa? Banyak hal yang menggambarkan betapa Rasulullah SAW di bulan barokah ini tetap menjaga keharmonisan dan cinta kasih, rasa cintanya kepada istri-istrinya. Ya. Itu tidak hilang begitu saja ketika beliau i'tikaf. Akhirnya jadi surut pupus tidak. Yang dilarang cuma hubungan suami istri di siang hari Ramadan dan ketika ya ketika hanya i'tikaf di masjid. Cuma nanti istrinya sampai rumah balik lagi ke masjid. Ya kalau zaman sekarang banyak Suaranya hilang lagi, Bu Erika. orang yang kalau lagi i'tikaf sampai siangnya di Mohon izin Ustazah Erika. menandakan kesempatan untuk Lailatul Qadar. Ya. Izin Ustazah sudah terdengar ya? Suaranya. Ada nanti diringankan lagi. Untuk yang tidak sanggup silahkan i'tikaf. Akhirnya kata dia sudah kalau 1 malam 27. Kalau kuatnya cuma 1 malam cari di malam 7. Ini kalau kuatnya cuma 1 malam. Mohon izin Ustazah. Ustazah Erika bisa mendengar suara saya, Ustazah? Tikan. Terputus Ustazah. Ya. Baik, Ustazah bisa mendengar suara saya, Ustazah? Saya lempar ya? Ya. Ya, saya terlempar. Ya, mohon izin tadi suaranya terputus-putus, Ustazah. Iya. Ya, baik, sudah jelas. Silakan Iya. dilanjutkan, Ustazah. Jadi, ya udah jelas ya sekarang ya. Ya, maaf di gunung sebab jadinya sinyalnya putus nyambung. Mohon maaf. Ya, terus kalau kita lihat betapa Allah SWT saking cintanya kepada Rasulullah SAW, kepada umat Nabi Muhammad SAW, sampai mengatakan kepada Jibril, kasih tahu Rasulullah kalau malam ini malam Lailatul Qadar, dan Rasulullah bergegas ke masjid untuk mengumumkan kepada para sahabat bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Tapi ternyata begitu sampai ke masjid ada 2 orang sahabat yang tengah bertengkar. Ya, sampai Rasul tertegun, speechless. Ya, Rasul speechless, nggak bisa bicara, nggak bisa berkata-kata. Rasul tertegun dan akhirnya keluar dari masjid. Kenapa Rasul tiba-tiba keluar lagi dari masjid? Ya, karena ternyata Jibril barusan datang lagi, membisikkan mohon maaf Lailatul Qadar nggak turun di sini. Jadi ada 2 pengertian, Lailatul Qadar tidak jadi turun malam itu, atau Lailatul Qadar tidak turun di tempat yang ada kebisingan. Lailatul Qadar tidak turun di tempat yang ada pertengkaran.
tapi di tempat lain turun. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu satu gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak sekali kemudahan untuk kita masuk surga, tapi sayangnya kitanya yang tidak mengambil kemudahan-kemudahan tadi. Kita tidak mengambil sarana-sarana tadi, kita tidak melayakkan diri sebagai hamba yang layak masuk surga. Kita masih suka menuhankan hawa nafsu kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau lihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, ya. Dan ini yang sangat disayangkan kalau sudah masuk 1 bulan suci, 1 bulan yang namanya bulan Ramadan, kita keluar dari Ramadan tidak diampuni dosa, tidak jadi pribadi takwa, tidak menjadi utaqo. Utaqo itu orang yang dikasih grasi dan amnesti, ya, diampuni dosanya. Dan tidak kembali kepada fitrah, itu yang paling disayangkan. Ya, jadi 1 bulan Ramadan berlalu begitu saja, sayang sekali. Oleh karena itu penting sekali buat kita pada akhirnya, ya, untuk orang yang dikasih kesempatan untuk Ramadan kali ini, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir, jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan Ramadan ini, buatlah seolah Ramadan terakhir yang kemungkinan kita nggak akan bertemu lagi di tahun depan. Ya, maka jaga ya hak-hak bulan suci Ramadan. Ini adalah makdubatur rahman, ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Sang Maha Cinta, ya. Maka kalau kita menganggap Ramadan merupakan barokah, insya Allah tidak ada keluhan-keluhan di dalam bulan suci Ramadan, ya, yang isinya penyesalan, harga naik gitu ya. Biarkan harga naik, tapi Ramadan adalah syahrun yuzdadu fihi rizqul mu'min. Bulan di mana rezeki seorang mukmin bertambah. Sehingga harga boleh naik, tapi kalau rezeki kita bertambah, nggak ngefek, ya, nggak masalah. Jadi harga-harga naik dan semua orang berebut, ya, meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dari yang muslim dan non muslim sekalipun, non mukmin sekalipun masih berebut rezeki di bulan suci Ramadan. Masa kita yang muslim menyesali kehadiran Ramadan dengan harga-harga yang naik misalnya, ya. Karena Allah janji bulan ditambahnya rizki seorang mukmin. Ayo kita semangat menyambut janji-janji Allah sambil terus memperdalam keilmuan tentang Ramadan. Apa keilmuannya? Maka kita bisa lihat Al-Baqarah 183 sampai 187, itu semuanya bicara tentang fikih. Siapa mereka yang dikasih rukhsah keringanan untuk tidak puasa? Mereka adalah orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang lansia, orang yang kalau puasa itu rasanya berat sekali, pekerja keras, ya. Mungkin kuli bangunan, kuli pelabuhan, kuli angkat barang. Kalau di Malaysia bahkan pilot sekalipun itu masuk ke dalam status pekerja keras karena dia butuh konsentrasi penuh ketika take off dan landing. Dan dia bertanggung jawab terhadap nyawa puluhan sampai ratusan, ya, penumpang. Jadi orang-orang seperti ini termasuk yang sakit, ya, sakit sembuh atau sakit gak sembuh, makin parah, itu dapat keringanan untuk tidak puasa kalau nggak sanggup, kalau nggak kuat. Tapi gantinya beda-beda. Contoh orang yang haid dan nifas, dia tidak boleh puasa. Jadi bukan boleh tidak puasa, beda ya antara tidak boleh puasa dengan boleh tidak puasa. Ya, kalau boleh tidak puasa artinya pilihan, tapi kalau tidak boleh puasa mutlak nggak boleh. Haid dan nifas tidak boleh puasa, ya. Nah, tapi gantinya apa? Qadha. Ya, untuk yang haid dan nifas, ya. Itu gantinya qadha. Terus barang siapa faman kana minkum maridun aw ala safarin, untuk yang sakit dan musafir juga fa'iddatun min ayyamin ukhur, gantinya qadha. Kalau sakitnya bisa sembuh. Ya, kalau musafirnya berat, kalau musafirnya ringan, kalau dulu musafir berat karena pakai onta, kalau sekarang sangat ringan. Naik bis ada AC-nya, naik kereta ada AC-nya, naik pesawat ada AC-nya, di bandara ada AC-nya. Boleh nggak kita puasa aja nggak ngambil rukhsah? Boleh sekali. Rasul pernah mencontohkan begitu. Tapi ketika melihat ya umatnya, para sahabatnya keberatan, Rasul batalkan puasanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW tuh kalau mau memutuskan memperhatikan kondisi, situasi, dan beliau adalah orang yang sangat penyabar, ya. Masya Allah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat ada juga yang ketika tidak puasa gantinya fidyah. Contohnya pekerja keras, pekerja berat, ya. Aduh, kalau kerja berat, kerja kerasnya gajinya sedikit kok gantinya fidyah misalnya gitu ya. Apa enggak uangnya makin kurang? Nah, fidyah ini takarannya beda-beda. Intinya pola makan masing-masing orang antara satu dengan yang lain kan berbeda pola makannya. Jadi ada yang kalau udah bicara tentang gantinya adalah fidyah,
Maka fidyahnya itu dalam hal apa misalnya ya, bentuknya apa, nggak selalu nasi dengan lauk yang mewah-mewah, tidak, tergantung pola makan. Mohon maaf misalnya seorang kuli bangunan, biasanya sarapannya hanya dengan secangkir kopi dan 3 gorengan, udah itu fidyahnya, itu harga fidyahnya. Kalau yang sarapannya, mahal, misalnya sarapannya sampai skala 50.000, maka fidyahnya untuk sehari 1 hari nggak puasa Ramadan 50.000. Nggak seperti yang tadi 5.000 bisa gitu ya. Jadi fidyah itu takarannya beda-beda tergantung kemampuan ya. Nah, kemudian mungkin yang jadi masalah belum qadha nih. Padahal sudah mentok Ramadan lagi. Tapi masih punya hutang ya, misalnya. Kita belum qadha tapi masih punya hutang dan sudah ketemu Ramadan lagi, gimana ya? Ini kan satu hal yang masih sering terjadi di antara kita ya. Jadi satu hal yang masih sering terjadi di antara kita. Kalau misalnya hutang Ramadan yang lalu belum lunas dan sudah masuk ke Ramadan lagi, apa yang harus kita kerjakan? Ya, maka ini pendapat ulama ya, kita bisa lihat pendapatnya di sana. Kalau Hanafi mengatakan cukup qadha aja, nggak usah bayar fidyah ya. Tapi kalau Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan harus qadha dan harus fidyah. Tapi yang jelas nggak ada seperti yang kalau kita dengar dulu ya, dulu masih kecil itu, wah kalau udah ketemu Ramadan lagi masih punya hutang, maka hutangnya lipat jadi 2, seolah-olah Allah meribakan gitu ya, melipat gandakan. Oh, itu nggak terjadi ya. Jadi cukup qadha aja sejumlah hari, hutang kita yang belum lunas, kemudian ditambah fidyah ya. Nah, fidyah itu bentuk hukumannya ya. Dan kemudian kalau untuk hamil dan menyusui gimana ya? Kalau menurut Imam Hanafi, kalau orang hamil dan menyusui rasanya berat banget nggak bisa puasa. Kalau kata Imam Hanafi cukup qadha saja. Kalau kata Imam Maliki cukup fidyah saja. Kalau kata Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, tergantung siapa yang dikhawatirkan. Kalau yang dikhawatirkan nyawa anak, nyawa janin, maka qadha plus fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan nyawanya sendiri, karena kondisi kesehatannya sendiri, maka qadha saja. Nggak perlu qadha plus fidyah. Jadi seperti itu secara ringkas kita lihat betapa Allah SWT Sang Maha Cinta. Di bulan penuh kecintaan ini sampai Allah mengobrol pahala. Allah menyediakan hidangan-hidangan yang berupa barokah, rahmat, maghfirah, ampunan, dan itkun minan nar. Jangan disia-siakan. Memberikan makanan orang berbuka puasa walau hanya dengan seteguk air, sebutir kurma, seteguk susu, itu dapat pahala berlimpah buat kita. Dapat ampunan, diselamatkan dari api neraka, ya. Kemudian dapat pahala dari orang yang kita kasih makanan berbuka duna an yanqusa min ajrihi syai, tanpa mengurangi pahala orang itu. Artinya bukan dipindah pahalanya, cuman di-cloning oleh Allah, dikasih ke dia dan dikasih ke kita. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk sampai meraih Lailatul Qadar. Ahlan wa sahlan untuk Ibu Sekretaris DJPK Bu Aini dan Ketua Dharma Wanita dari DJPK yaitu Bu Astrid. Mohon maaf saya nggak bisa open cam ya karena di jalan, dan tadi sempat mau open cam akhirnya sinyalnya terganggu karena anginnya kenceng di atas gunung. Mohon maaf sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu-ibu dan teman-teman kita break sejenak ya mendengarkan azan duhur. Wis nggak jelas, bisa diulangi. Mohon izin Bu Ses dan ibu-ibu serta rekan-rekan, karena sedang azan duhur, kita break sejenak ya Bu ya, sekitar 2 menit. Oh, oke. Ya, mohon izin Ibu. Oke.
Baik, terima kasih kepada Ustazah Erika yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita mampu mengawalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat tadi ya, mohon izin ibu-ibu dan rekan-rekan. Sedikit meringkas tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Erika, bahwa definisi puasa adalah menahan, bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu. Kemudian banyak orang yang puasa dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Oleh karena itu, mari kita beraktivitas yang mendukung puasa kita, menjaga panca indera dan hati kita. Kemudian beribadah 1 malam di malam Lailatul Qadar setara dengan 84 tahun. Jadi mari kita memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah sebaik-baiknya. Kemudian tadi juga disampaikan mengenai amalan-amalan yang wajib yang diprioritaskan untuk dilaksanakan dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian ada kisah ya tadi 2 orang yang bertengkar di masjid sehingga malam Lailatul Qadar tidak turun. Oleh karena itu, mari kita jaga kekondusifan tempat agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan terakhir tadi juga disampaikan mengenai ketentuan qada dan fidyah untuk mungkin teman-teman atau ibu-ibu yang menyusui. Kemudian untuk teman-teman yang belum sempat menyelesaikan qada atas puasa di tahun lalu. Oke, untuk materi tadi sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan panitia di kolom chat Zoom. Nah, sekarang mohon izin bagi ibu-ibu dan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, boleh disampaikan melalui kolom chat Zoom atau boleh menggunakan fitur raise hand. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Untuk sementara kita ke 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Oke, silakan Ibu Ses, mohon izin Ustazah Erika. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ya. Kepada Ibu Aini, kami silakan Ibu untuk menanyakan. Terima kasih Mbak Ais. Terima kasih Bu Ustazah Erika yang sudah berikan pencerahan kepada kami. Mau bertanya terkait dengan tadi beberapa mazhab dalam rangka pembayaran fidyah. Ini dalam penerapan mazhab ini apakah kita boleh pilih mana yang kita suka atau harus kita konsisten? Kalau kita sudah Syafi'i harus Syafi'i terus, Hambali terus, Hanafi, atau bisa kita memilih mana yang kita lebih pas dari beberapa ajarannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan Lailatul Qadar tadi, apakah kita harus meniatkan banget gitu ya untuk dapat Lailatul Qadar atau kita jalani saja ibadah sebaik-baiknya, insya Allah Lailatul Qadar itu akan Allah berikan. Atau kita harus punya niat, saya harus dapat Lailatul Qadar. Itu gimana Bu? Itu saja, itu aja 2, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aini atas pertanyaannya. Mohon izin Ustazah Erika, apakah langsung dijawab saja ya Ustazah? Atau kita menampung pertanyaan dulu? Sepertinya gangguan sinyal kembali. Iya. Ya. Jadi bingung ya. Iya, Bu. Barangkali pertanyaan berikutnya dulu kali Mbak Is. Ya, baik Ibu. Ya, mohon izin ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, ada yang mau bertanya? Tadi Ustazah Erika sudah menyampaikan materinya ya, banyak terkait dengan malam Lailatul Qadar, kemudian terkait dengan fidyah, puasa, ketentuan-ketentuan, amalan-amalan yang wajib dan sunnah di bulan Ramadan. Ya, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya mungkin, atau mau sharing mungkin terkait kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang mendukung. Ya, silakan Ibu Dedeh kalau mau bertanya. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, jadi ada soal ayah saya. Jadi ayah saya sudah almarhum, sudah meninggal. Cuma memang ada dulunya sempat tuh dia tidak
sempat meninggalkan puasa, karena sakit juga, dan ada juga karena mungkin dia lupa atau gimana, tapi intinya ada terutama yang karena sakit. Saya waktu itu belum bekerja kan, belum kita ikhtiar tidak bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Misalkan sekarang gitu Ustazah, kita ada kemampuan gitu, kemudian membayarkan fidyah atas puasa-puasa orang tua kita yang sudah meninggal, itu apakah masih bisa Ustazah, atau seperti apa, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Didi atas pertanyaannya. Mohon izin Ustazah Erika, tadi dari Bu Aini ada 2 pertanyaan. Mau dijawab dulu atau bagaimana? Ya, sepertinya dijawab dulu ya, insya Allah. Khawatir sinyal hilang lagi. Ya baik Ustazah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang madhab ya ataupun madhab, artinya dari kata dhahaba yaitu tempat pergi merujuk, tempat pergi untuk merujuk ya, tempat rujukan. Kalau di masa Rasulullah SAW nggak ada madhab, tidak ada madhab. Ya, kalau sekarang terkenal dengan madhabul arba'ah, 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Padahal madhab itu juga banyak, tempat merujuk itu banyak. Cuma hanya 4 madhab ini yang memang sang ulama ya, kayak seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sang guru mempunyai murid yang banyak sehingga murid-muridnya ini rajin membukukan ya fatwa-fatwa sang guru. Akhirnya jadi terkenal di dunia ini hanya 4 madhab, padahal ada ratusan madhab ya. Nah, kemudian apakah kita harus mencari madhab atau berpegang teguh kepada satu madhab? Tentang apa saja? Entah tentang fidyah, entah tentang aturan apalagi umroh misalnya, ya manasik haji, manasik umroh, tentang tawaf, tentang batasan-batasan aurat. Apakah kita harus berpegang kepada madhab? Ya, jadi ternyata jawabannya kalau kita merupakan orang yang bisa berbahasa Arab dan mengambil hukum langsung dari literatur tafsir Al-Quran dan hadis, maka dipersilakan tidak memegang satu madhab. Tapi kalau untuk kita yang tidak bisa berbahasa Arab sehingga kita kebingungan saya harus merujuk kemana, maka dipersilakan memegang satu madhab. Ulama kebagi 2. Ada yang mengatakan ketika sudah megang satu madhab harus komitmen, konsisten satu. Yang lain mengatakan fleksibel, wong itu bukan kewajiban gitu ya. Artinya jadi fleksibel. Kalau saya sih pakai yang fleksibel Bu ya. Jadinya silakan kalau nggak tahu kita pegang madhab mana yang kita rasa mungkin dan mudah untuk kita gunakan. Sebagai contoh, rata-rata orang Indonesia itu kalau ditanya madhabnya apa, jawabnya Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i ya. Padahal nggak semuanya ngerti apa itu madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i cukup keras ya aturannya, karena kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram, termasuk suami. Suami kan bukan mahram, bukan orang yang haram dinikahi ya. Kalau yang haram dinikahi kan kayak bapak, abang, adik, paman, kakek gitu ya. Suami kan bukan. Makanya semua yang bersentuhan dengan mahram pasti batal wudunya. Itu madhab Syafi'i aslinya ya. Asli seperti itu. Sedangkan orang Indonesia saya yakin nggak semuanya ngerti ya tentang batasan aurat, batasan mahram, batasan sentuhan. Sehingga untuk sebagian kalau yang paham, mereka ketika sampai depan pintu Masjidil Haram mereka akan niat tukar madhab. Kenapa? Karena untuk saat ini enggak tukar madhab, pakai madhab Syafi'i untuk kemudian tawaf, mohon maaf, sama yang bukan mahram. Entah sentuhan tangan, entah yang disentuh wajah kita karena orangnya gede-gede, tinggi-tinggi ya. Ya, jadinya kita kesentuh tangannya, tangan dia nyentuh wajah kita. Lah, kapan kita selesainya tawafnya? Sedangkan tawaf salah satu aturannya adalah syarat sah tawaf sama seperti syarat sah sholat, yaitu harus berwudu. Wudunya nggak boleh batal. Kalau batal wudu lagi. Jadi banyak yang ngerti aturan ini, akhirnya mereka di depan masjid itu sudah niat, ya Allah saya selama tawaf nggak pakai madhab Syafi'i. Nah, jadi ini kalau yang paham malah begitu gitu ya. Kalau saya sendiri tidak bermadhab, ya artinya saya mengambil pendapat ulama yang mana saja karena memang asal sumbernya Al-Quran dan hadis itulah madhab saya. Artinya itulah aturan yang kita pakai ya. Artinya boleh tadi Ibu bertanya, boleh nggak saya cari yang mudah untuk saya amalkan? Boleh sebenarnya nggak apa-apa Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua, misal orang tua kita punya hutang puasa ya, apakah kita bayarkan hutangnya? Ya. Kalau memang hutangnya puasa, boleh dibayarkan. Kalau hutangnya hutang sholat, ini dia ya. Pendapat ulama mengatakan kalau sholat itu kewajiban individu, maka nggak bisa dibayarkan. Ya, kewajiban individu yang akan dijadikan standar penilaian di hari kiamat. Awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah.
awal yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat ya. Nah, makanya kalau kita sebutkan sholat adalah barometer penilaian nanti di hari kiamat, maka dia tanggung jawab individu. Kalau misalnya orang-orang terdekat kita dulu yang sudah wafat sekarang, dulunya hidupnya nggak pernah sholat, apakah kita bisa gantikan kita sholat buat mereka? Nggak bisa. Ya, tapi kalau misalnya dulunya mereka jarang sedekah, bisa nggak kita sedekah sekarang atas nama mereka? Bisa. Dulu mereka belum sempat haji, bisa nggak kita sekarang haji atas nama mereka badal haji? Bisa. Ya. Kalau mereka punya hutang puasa kepada Allah, apakah kita bisa bayarkan fidyahnya? Bisa. Bahkan apakah kita bisa puasakan atas nama mereka? Bisa. Ya. Jadi kalau fidyah tergantung. Kalau syarat difidyahkan untuk orang-orang yang tadi manula, hamil menyusui, sakitnya parah, ya itu fidyah. Belum sempat lunas, mereka sudah wafat, fidyahkan. Tapi kalau orangnya seger sehat, hutang puasanya gara-gara haid atau gara-gara nifas. Orangnya masih muda ketika meninggal, sanggup untuk mengkodok tapi belum sempat udah wafat, maka gantinya banyak ulama mengatakan bukan difidyahkan, tapi dipuasakan atas nama si mayit tadi, atas nama almarhum atau almarhumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sami-sami. Ustazah, tadi ada satu pertanyaan dari Bu Aini yang belum dijawab ya, terkait malam Lailatul Qadar. Oh iya, Lailatul Qadar ya. Tadi pertanyaan rincinya ini kayaknya persis yang saya kehilangan sinyal. Boleh diulang sedikit? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah kita niatkan banget atau enggak usah diniatkan, yang penting kita jalankan ibadah selalu dengan kasih sayang Allah, kita akan dapatkan Lailatul Qadar itu. Pilihannya gimana Bu Ustazah? Iya. Iya. Jadi memang ketika disebut imanan wahtisaban. Ihtisaban itu diantaranya niat, ya. Kalau imanan juga masuk include ke dalamnya juga masalah niat karena keyakinan. Iman itu keyakinan, iman itu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan man shoma Ramadan, hadis yang lain mengatakan man qoma Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan dan barang siapa yang qiyamul lail Ramadan alias tarawih. Dengan catatan imanan wahtisaban. Imannya total kepada Allah, percaya ya. Wahtisaban, ihtisaban itu menghitung detik per detiknya. Artinya dia harus ada niat dalam perbuatan. Sama seperti puasa, tanpa niat tidak sah. Masalahnya cuma satu, niat itu di spelling atau tidak. Nah, ya ada ulama yang mengatakan harus spelling, ada yang mengatakan tidak, niat itu di hati. Yang benar niat itu di hati. Masalah di spelling atau tidak itu bebas. Silahkan di spelling, silahkan tidak di spelling, tapi di hati harus ada niat. Ya, karena niat itu innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah SAW. Setiap perbuatan harus diiringi dengan niat, nggak boleh nggak niat gitu ya. Jadi harus di dalam hati, saya pengen cari Lailatul Qadar. Besok saya puasa. Nawaitu sauma godin gitu ya, yang sering kita dengar. Itu kan harusnya diucapkan dari sehari sebelumnya, artinya dari malamnya, bukan pas besoknya, tapi malamnya. Karena godan itu besok. Saya niat puasa besok, jadi malam itu harus sudah berniat. Saya niat puasa besok gitu ya. Ketika niat puasa besok, maka insya Allah sudah tercover besok, sahur nggak sahur sudah tercover. Makanya sebagian ulama mengatakan, Imam Malik diantaranya, niatkan untuk sebulan penuh puasa Ramadan dan perbaharui setiap hari. Lailatul Qadar juga begitu, niatkan untuk sebulan penuh ya, untuk taraweh. Insya Allah, apalagi kalau kayak kita yang lolita ya, lolos 50 tahun ya. Udah insya Allah banyak di antara kita yang sudah tidak haid lagi. Maka niatkan insya Allah setiap malam mau taraweh, mau bangun qiyamul lail gitu ya. Dan diniatkan untuk mencari Lailatul Qadar. Harus ada niatan. Ya, dan niat diperbaharui terus setiap kali terjaga. Cari bismillah. Maksudnya nyari itu bismillah dengan tilawah, dengan sholat, walau cuma 1 rakaat atau 2 rakaat, ya dengan apa lagi? Dengan zikir, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ya, dengan bantuin orang yang puasa, masakin sahur, semua amal soleh dan amal ibadah di malam yang pas bertepatan dengan Lailatul Qadar. Mohon izin Ustazah, sepertinya suaranya terputus-putus kembali. Ya. Tadi termute ya Ustazah.
Ya, sudah selesai tadi saya. Sudah menyampaikan. Sekarang yang termute ini Teh Eis nih. Ya, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Baik, ibu-ibu mungkin atau teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi kepada Ustazah Erika? Ini menarik ya tema kita hari ini terkait menanam cinta meraih surga di bulan berkah. Bagi ibu-ibu maupun teman-teman yang ada pertanyaan, boleh raise hand atau mungkin menyampaikannya di kolom chat Zoom. Mohon izin, Ustazah sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya? Ya, ya. Ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Ya, siap. Ya, Ustazah sedang di luar ya, Ustazah. Putus-putus tadi. Ya, saya sedang di luar, putus-putus sinyalnya. Baik, terima kasih kepada Ustazah Erika, kemudian Ibu Aini, serta Ibu Dede tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semua, ibu-ibu dan teman-teman di kajian muslimah kita pada siang hari ini. Mohon izin sedikit menyampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan di DJPK. Ada lomba voice over untuk keluarga para pegawai dan PPNPN di lingkungan DJPK, kemudian ada lomba hafalan Quran, serta ada agensi swab. Bagi teman-teman yang ingin mencari lebih tahu tentang apa sih kegiatan-kegiatan Ramadan di DJPK, bisa langsung ke Instagram Bintal Islam DJPK, atau bisa langsung menanyakan ke panitia-panitia Ramadan yang ada di DJPK. Oke, mohon izin. Ya, mohon izin Ibu. Ada Ya, Ibu teman-teman Ses. dari DJA juga loh, Mbak. Oh iya. Dari DJPB. Ya, mohon izin bagi teman-teman DJA dan DJPB, mungkin ada yang mau ikut lagi nanti. Kita di minggu depan ada kajian lagi, Bu. Mohon izin kajian muslimah lagi di hari yang sama dan jam yang sama. Bagi teman-teman DJA dan DJPB bisa bergabung nanti di minggu depan. Izin juga Bu Ses, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu, sebelum kita close. Silakan Ibu. Ya, Bu. Yang kami hormati Bu Ustazah Erika, yang kami hormati Bu Astrid, ini Ketua Dharma Wanita DJPK Bu Erika. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan dari DJA, DJPB dan dari DJPK untuk acara kajian muslimah ini. Ini adalah memang kegiatan saya kira bagus ya untuk kita lakukan. Kita sebagai muslimah kadang tidak punya waktu bisa belajar ilmu agama kita, padahal itu adalah pedoman kita. Saya termasuk saya, Bu, mohon maaf memang atas kelemahan diri saya, jadi kesempatan untuk bisa belajar jarang banget. Ini sangat berharga buat saya, dan saya kira dengan teman-teman juga mudah-mudahan bisa menambah ilmu saya pribadi dan bisa saya terapkan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sebagai awal untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan dan bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan yang tidak hanya puasa tadi ya Bu Ustazah ya, banyak hal yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan kita menjadi pribadi muslimah yang lebih baik. Terus saya kira terima kasih semuanya, teman-teman, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman muslimah semua sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ses. Ustazah Erika mungkin ada closing statement sedikit untuk teman-teman di lingkungan DJPK, DJA, DJPB, dan rekan-rekan yang lain. Izin juga Ibu Astrid. Ya, baik. Alhamdulillah sekali lagi Allah SWT dengan segala kebaikannya, dengan segala kerahimannya sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah sampai hari ke-8. Ya. Pesan buat diri saya khususnya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan buat kita semua ya untuk bisa tetap ya menjaga stamina ibadah. Kalau stamina fisik kita teramat sangat menjaganya, tapi terkadang stamina ibadah kita kurang menjaganya ya. Padahal itulah modal kita untuk ya bisa meraih ampunan dari Allah, meraih pahala dari Allah, dan juga mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kerahkan semua yang bisa kita kerahkan saat ini, seolah-olah itu adalah kesempatan terakhir kita untuk bisa berada di bulan suci Ramadan ya, di tanah air kita beserta dengan keluarga kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang penuh kecintaan terhadap Allah, terhadap syariat Allah, terhadap Rasulullah, dan terhadap seluruh umat manusia ya yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala Lailatul Qadar untuk tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Erika. Terima kasih tim Bintal Islam DJPK ya. Ya, terima kasih Bu Astrid. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih, Bu Bu Astrid, Ibu. Bu Erika, dan semuanya. Ya, mohon izin kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sampai kita pada penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Erika dan juga teman-teman peserta kajian. Mohon perkenan saya juga mewakili panitia untuk meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan acara kajian pada siang hari ini terdapat banyak kesalahan ucapan maupun tingkah laku. Semoga apa yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita tutup bersama kajian siang ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ustazah. Bu Aini, Bu Astrid, terima kasih Bu. Izin pamit Bu Aini.